Kita kembali satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, pada siang Sabat Tuhan yang indah ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk membuka Alkitab kami, mempelajarinya bersama-sama. Bukakanlah mata kami ya Bapa, agar kami dapat melihat keajaiban-keajaiban firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, hari ini judul pelajaran kita adalah menghapus keberadaan bangsa Amalek. Ayat inti sudah dibacakan tadi, tapi saya mau fokus ke bagian yang kedua dulu. Ulangan 25 ayat 19 bagian yang berikut. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Saudara-saudara, sebelum hari ini, siapakah di antara kita yang pernah menyadari bahwa ada hukum seperti ini di Alkitab? Boleh angkat tangan? Kita diharuskan menghapus ingatan kita kepada Amalek. Ada yang pernah tahu ada hukum ini di Alkitab? Belum pernah. Berarti kita hari ini sudah tahu ada hukum ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita melakukan hukum ini? Bagaimana kita menghapuskan ingatan kita kepada orang Amalek? Hukum ini tidak pernah kita dengar, tidak sempat kita mengerti, karena seringkali kita berpikir, hukum ini kan sudah nggak berlaku lagi. Karena konsep orang Kristen kebanyakan adalah hukum Taurat itu sudah disalibkan, termasuk hukum ini sudah disalibkan. Apalagi logika kita berkata, siapa orang Amalek zaman sekarang? Kita nggak tahu siapa orang Amalek zaman sekarang. Berarti hukum ini memang nggak bisa dilakukan. Apalagi kita punya prinsip sebagai orang Kristen adalah Tuhan itu adalah kasih. Nggak mungkin lah di zaman sekarang ini ada hukum yang menyuruh kita membantai sebuah bangsa. Nggak mungkin, karena Tuhan itu kasih. Jadi kita langsung setuju saja, wah hukum ini sudah dipalangkan di kayu salib. Seringkali kita terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu sebelum kita benar-benar mengerti sesuatu. Hari ini saya akan ajak saudara kita melihat lebih detail lagi hukum ini. Kita coba memahaminya dengan benar. Lalu kita akan lihat apakah betul hukum ini sudah dipalangkan di kayu salib. Mari kita lihat lengkap ayatnya. Ulangan 25 ayat 19. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Perhatikan hukum ini dibuka dengan pernyataan, apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dengan menghalaukan semua musuh-musuhmu, termasuk musuh Israel adalah Amalek. Artinya hukum ini bukan sekedar atau bukan tentang kita memunahkan sebuah bangsa, karena hukum ini diterapkan ketika semua dalam keadaan
damai. Ini bukan tentang perang, saudara. Bukan hukum perang. Bukan hukum yang menyuruh kita mengangkat senjata kepada bangsa lain. Karena keadaan sudah aman, tentram. Tuhan sudah menghalaukan semua musuhmu, katanya. Baru masuklah hukumnya. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa harus Amalek? Banyak musuh Israel, tetapi kenapa harus Amalek? Ada musuh Israel yang lebih sadis, lebih kejam daripada Amalek. Saudara ingat siapa musuh Israel di Alkitab yang paling kejam? Yang paling kejam adalah Mesir. Di Mesirlah orang Israel diperbudak dengan sangat kejam. Bahkan Firaun pada zaman itu berencana untuk membunuh bayi-bayi yang baru lahir melalui bidan-bidan. Rencananya gagal. Lalu apa yang dilakukan Firaun? Ia kerahkan kekuatan militernya. Setiap bayi yang baru lahir harus dibuang ke sungai. Saudara bisa bayangkan itu terjadi? Betapa ngerinya zaman itu. Setiap anak yang lahir dibuang ke sungai. Terjadilah pembantaian yang begitu luar biasa. Bukan cuma satu bayi, bukan cuma 10 bayi. Yang keluar dari Mesir itu kurang lebih 2 juta orang. Ada 600 keluarga. Bayangkan ada ratusan bayi yang dibuang dalam tahun-tahun itu. Tetapi tidak ada hukum yang mengatakan lupakanlah ingatan tentang Mesir. Yang ada justru lupakan atau hapuskan ingatan kepada mengapa Amalek. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 17 dan 18 adalah jawaban untuk pertanyaan mengapa harus Amalek. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Jadi ini yang harus diingat. Engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Bangsa Israel sedang melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di suatu ketika, tiba-tiba Amalek menyerang dari belakang. Kalau perjalanan yang di belakang itu biasanya yang sudah tua, wanita, anak-anak, itu di belakang. Dan yang diserang bukan depan, tetapi bagian belakang. Titik paling lemah dalam rombongan itu. Kita sudah tahu kenapa Amalek yang harus dilupakan, tetapi pertanyaannya kembali, apa maksud Tuhan memberikan hukum ini? Mengapa kita harus melupakan kejadian ini? Di beberapa ayat sebelumnya ada sesuatu yang menarik. Di ayat 5 dan ayat 6, ini adalah hukum pernikahan Levirat. Ada yang tahu hukum pernikahan Levirat? Ulangan 25 ayat 5 dan 6. Saya minta tolong dibacakan. Ulangan 25 ayat 5 dan 6. Mungkin Pak Pendeta sudah dapat. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Oke, pernah dengar ya hukum ini ya? Perkawinan ipar atau perkawinan Levirat. Jadi kalau
di sebuah keluarga ada seorang yang meninggal, laki-lakinya yang meninggal, tetapi belum punya keturunan, maka saudara dari laki-laki ini harus menikahi janda itu. Tujuannya apa perkawinan ini? Supaya dapat keturunan. Supaya dapat keturunan artinya supaya nama laki-laki itu jangan pernah terhapus dari antara bangsa Israel. Kenapa saya bilang menarik hukum ini? Karena di Alkitab hanya ada 2 hukum yang melibatkan kata terhapus. Yang satu perkawinan Levirat. Yang satu lagi adalah Amalek. Hukum pernikahan Levirat dan hukum penghapusan Amalek, dua-duanya menggunakan kata menghapus. Hanya 2 hukum ini. Gak ada lagi kalau saudara cari di buku Taurat itu, tidak ada hukum tentang menghapus. Hanya perkawinan Levirat dan menghapuskan ingatan akan Amalek. Walaupun kejadiannya berbeda. Di hukum Levirat, tujuannya adalah agar nama saudara yang meninggal tidak terhapus. Jadi mencegah dihapus. Tetapi di hukum penghapusan Amalek, tujuannya adalah menghapus ingatan tentang Amalek. Yang satu mempertahankan legasi atau warisan seseorang, yang satu lagi menghilangkan warisan seseorang. Di kedua hukum ini ada pihak yang lemah. Orang Israel sedang dalam keadaan letih, lemah, dan lesu. Di hukum pernikahan Levirat, siapa yang lemah? Yang lemah adalah laki-laki yang meninggal. Karena dia rawan, namanya akan dihapuskan. Karena nggak punya keturunan. Jadi 2 hukum ini saling berhubungan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dihubungkan kedua hukum ini? Apa maksud Tuhan menghubungkan 2 hukum ini? Mari kita lihat kejadiannya, supaya kita bisa melihat hubungan kedua hukum ini. Kejadian perang melawan Amalek itu di kitab Keluaran 17, ayat 8 sampai 16. Sedangkan di kitab Ulangan itu adalah Musa menjelaskan kepada Israel generasi kedua. Karena generasi pertama kan sudah mati semua di padang gurun. Dan generasi kedua ini sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian, ia ceritakan kembali tentang perang melawan Amalek. Musa mengingatkan bahwa saat itu orang Israel sedang lelah dan lesu. Kenapa orang Israel lelah dan lesu saat itu? Kalau kita baca di Keluaran sebelum pasal ini, kita akan dapati orang Israel itu sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Pakai mobil? Enggak dong. Jalan kaki. Mereka sedang letih dan lesu. Di ayat berikutnya, ayat 15 dan 17, orang Israel mengalami krisis air 2 kali. Lalu di ayat ke-16, orang Israel mengalami krisis makanan. Bayangkan dalam sebuah perjalanan kita mengalami krisis air 2 kali, walaupun nanti akhirnya dapat air. Kita mengalami krisis makanan. Untung saja perjalanan kita dari dari Skorjo ke Bali dan Bali ke Skorjo, kita nggak pernah krisis air, nggak pernah krisis makanan. Turun-turun naik berat kita 2 kilo. Berangkat naik 2 kilo, pulang naik 2 kilo. Karena sepanjang perjalanan makan terus. Bayangkan kalau perjalanan kita ke Bali, jalan kaki, sempat krisis air, sempat krisis makanan. Mood kita sudah rusak, isinya marah-marah saja, badan kita lemah. Di saat itu orang Israel diserang oleh Amalek. Terjadilah perperangan antara Amalek dan Israel. Tetapi perang ini ditentukan bukan di medan perang. Saudara ingat ceritanya? Perang ini ditentukan di atas bukit.
Karena di atas bukit ada siapa? Ada Musa bersama Harun dan Hur. Ayat 10 mengatakan, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Apa yang mereka lakukan di puncak bukit? Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi tiap kali Musa angkat tangan, wah, Israel kuat. Coba diturunkan, Amalek yang kuat. Sayangnya saudara, perperangan ini tidak berlangsung sejam 2 jam. Berlangsung berjam-jam sampai matahari tenggelam. Ada yang pernah mengangkat tangan sampai matahari tenggelam dari pagi? Bagaimana rasanya? Itu juga yang dirasakan oleh Musa. Maka penatlah tangan Musa. Jadi turunlah tangan Musa. Apa akibatnya? Kalahlah Israel, terdesak dalam perang. Melihat peristiwa ini, Harun dan Hur berinisiatif. Mereka mengambil batu supaya Musa bisa duduk. Lalu tangan yang satu Harun yang pegang, tangan sebelah lainnya Hur yang pegang. Mereka angkatlah tangan Musa. Dan itu terjadi sampai matahari terbenam dan orang Israel mengalami kemenangan. Pertanyaannya saudara, siapa Harun? Siapa Harun, anak-anak muda? Abang Musa. Saudaranya Musa. Siapa Hur? Hur ini namanya diambil dari sini. Hur. Siapa Hur, saudara? Kita tidak ada catatan di Alkitab siapa Hur, tapi setahu kita adalah ia adalah seorang bangsa Israel. Ia adalah sebangsa dengan Musa. Di atas bukit itu sebetulnya terjadi kisah antara saudara-saudara dan saudara sebangsa yang sedang membantu saudaranya yang sedang. Jadi di atas itu terjadi kisah tentang bagaimana seorang saudara yang sedang membantu menopang saudaranya yang sedang lemah. Bukankah ini mengingatkan kita tentang pernikahan Ipa? Pernikahan Levira. Masih ingat pernikahan Levira tadi? Bagaimana seorang membantu saudaranya yang sedang lemah agar namanya tidak terhapus. Hur, bukan Huri. Hur dan Harun membantu Musa yang adalah saudaranya agar bangsa itu tidak terhapus. Karena kalau tidak dibantu, maka terhapuslah bangsa Israel akibat serangan Amalek itu. Di atas bukit mengingatkan kita terjadi peristiwa yang sama dengan hukum pernikahan Ipa. Di bawah bukit kita mengingat hukum menghapuskan ingatan akan Amalek. Karena apa? Karena orang Israel yang sedang lemah dihantam oleh bangsa Amalek. Di atas bukit hukum pernikahan Levira. Musa yang lemah ditopang dan ditolong oleh Harun dan sudahkah saudara melihat hubungan dua hukum ini? Hukum penghapusan Amalek itu bukan sekedar kita menghapuskan cerita tentang Amalek, tetapi intinya adalah jangan mengambil keuntungan dari orang yang sedang rentan. Orang Israel sedang rentan. Kalau mereka itu adalah bangsa Amalek adalah bangsa yang kuat dan hebat, mereka tidak akan pernah menyerang yang di belakang. Mereka akan serang dari depan. Tetapi mereka adalah bangsa yang suka mengambil keuntungan dari orang yang sedang rentan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ingatlah hukum pernikahan Levira. Memberi pertolongan kepada orang yang sedang rentan. Saudara, di kehidupan kita
kita akan banyak menemukan orang yang rentan. Dari janda, lansia, perantau, anak-anak, orang miskin, penderita penyakit, orang dalam duka cita, orang dengan disabilitas, dan banyak golongan lain yang adalah golongan rentan. Firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya hari ini, jangan pernah kita mengambil keuntungan dari golongan-golongan yang rentan ini. Tahu teman kita butuh uang, lalu kita pinjamkan dengan bunga yang setinggi langit. Kita sedang memanfaatkan orang yang rentan. Tahu teman kita ada masalah, kita gosipkan orang itu di belakang. Supaya senang hati kita mendengar gosip, menyenangkan hati orang lain yang suka gosip. Kita manfaatkan kerentanan orang lain. Tahu saudara kita yang tidak tahu apa-apa tentang kesehatan, kita jadikan objek, kita jual sesuatu agar dia bisa minum. Kita dapat untung. Kita sedang memanfaatkan kerentanan orang lain. Firman Tuhan mengatakan, jangan pernah mengambil keuntungan dari orang-orang yang rentan, tapi berilah pertolongan kepada orang yang rentan. Baik, sekarang kita sudah memahami dengan benar apa maksud dari hukum menghapus ingatan kepada bangsa Amalek. Ini bukan perintah untuk angkat senjata. Ini bukan untuk menghapuskan satu bangsa, membenci orang lain. Tetapi hukum ini mengatakan, janganlah mengambil keuntungan dari golongan yang rentan, tetapi berilah pertolongan kepada yang rentan. Kembali ke pertanyaan awal kita. Apakah hukum ini sudah disalibkan? Kalau kita mengerti dengan baik sebuah hukum, kalau kita mau menyediakan sedikit waktu untuk mempelajarinya dengan lebih teliti, ada begitu banyak hukum-hukum yang sepertinya gak bermanfaat, sepertinya gak ada gunanya hukum ini ditulis, tetapi membawa pelajaran yang begitu luar biasa. Hari ini kita mempelajari sesuatu. Jangan cepat mengambil keputusan. Pelajarilah dengan lebih teliti, lebih perlahan, baru ambil keputusan. Yang kedua, kita belajar tentang hukum menghapuskan orang Amalek. Kita mempelajari tentang jangan pernah mengambil keuntungan dari golongan yang rentan. Tetapi justru kita harus menyediakan tangan kita, hidup kita, waktu kita bagi orang-orang yang rentan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.